Kesetaraan gender merupakan wacana yang sudah lama didengungkan oleh sebagian halayak, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, sampai dengan politisi ataupun pejabat publik. Tidak dipungkiri bahwa isu kesetaraan gender sampai sekarang masih sangat menarik dan juga marak untuk diperbincangkan, terutama jika dihubungkan dengan wacana keislaman, di mana perempuan dalam sejarah Islam memiliki potensi yang penting dalam berbagai perubahan sosial, kebudayaan, ekonomi, bahkan politik di negeri ini. Jadi, munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia itu juga sebagai tanda adanya respon terhadap berkembangnya isu-isu kesetaraan gender yang sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya para aktivis dan juga para sarjana muslim melalui berbagai organisasi maupun institusi yang berbasis agama. They are intensively involved in the social process and formation of gender equality discourse. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Tetapi gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang banyak amal ibadahnya. 2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah. 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang hal tersebut menggambarkan keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar bumi. Seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus, yaitu 1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. 2. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20. 3. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22. 4. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. 5. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. 6. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan.
ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat, di antaranya Quran Surat Ali Imran ayat 195. Jadi, antara gender dan seks sangat berbeda. Dapatlah dikatakan bahwa laki-laki tak akan menemukan esensi maskulinitasnya tanpa adanya perempuan. Demikian pula sebaliknya, perempuan tidak akan dapat merefleksikan feminitasnya jika tak ada laki-laki di sisinya. Eksistensi hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks peradabannya laksana dua sisi dari satu mata uang yang sama, Di mana manusia mengetahui dan seharusnya sadar bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia. Agar laki-laki dan perempuan berfungsi optimal dalam misi kemanusiaannya, sangat dibutuhkan sikap bijak kita sebagai khalifah Allah di bumi untuk mampu meramu peradaban Islami sebagai prinsip hidup umat. Sehingga peran dan fungsi maskulinitas dan feminitas diri terukur secara proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sosialnya. Jadi seumumnya Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembeda atau discrimination yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis manusia yang didasari dengan rasa kasih sayang, mawaddah warahmah, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai, penuh ampunan Tuhan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bahasan yang menarik dan marak untuk diperbincangkan. Terus, belani. Kat. Lah kan ini Oleh memukakan bahwa gender bukan perbedaan. Terus mulai. Orang notis niki yuk. fleksikan